Ya, pemirsa, mobil balap Formula E telah tiba di Jakarta. Mobil balap listrik tersebut dibawa ke Jakarta International Stadium untuk diparkir sementara sebelum dibawa ke sirkuit Ancol. Truk kargo yang membawa mobil balap Formula E Minggu siang tiba di Jakarta International Stadium atau JIS. Kargo yang tiba di Jakarta terdiri dari 3 tahap hingga 24 Juni mendatang. Terdiri dari 39 paket dengan berat 87.017 ton. 22 mobil balap tiba di Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten setelah diterbangkan dari Berlin, Jerman. Formula E Jakarta E-Prix akan digelar 4 Juni 2022. Panitia mengklaim sirkuit balap di Ancol, Jakarta Utara sudah rampung 100%. Total panjang sirkuit 2,4 km dengan lebar rata-rata 14 meter, panjang garis lurus 600 meter dengan 18 tikungan. Pihak panitia juga mengklaim tiket Jakarta E-Prix telah 70% sudah laku terjual, lebih setengahnya diborong warga negara asing. Tim U19 Indonesia menggelar rangkaian pemusatan latihan jelang event Toulon Cup. Ya, pemirsa, sebanyak 30 pemain berlatih dengan semangat dan antusias menjelang turnamen yang akan digelar di Perancis. Timnas U19 Indonesia menggelar rangkaian pemusatan latihan jelang event Toulon Cup di Perancis. 30 pemain berlatih dengan semangat dan antusias di lapangan A Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Latihan tim di bawah arahan pelatih Zenan Radonjic. Zenan mengungkapkan kalau latihan dititipkan Coach Shin Taeyong padanya hanya meneruskan apa yang sudah dilakukan saat pemusatan latihan di Korea Selatan. Kemudian setelah itu Zenan akan menerapkan beberapa latihan lagi dan laga uji coba untuk lebih mempersiapkan tim lebih matang guna menghadapi turnamen Toulon Cup. Toulon Cup 2022 akan berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 12 Juni mendatang. Pada turnamen itu Indonesia berada di grup B bersama Meksiko, Ghana, dan Venezuela. Turnamen ini untuk kategori level usia U17 hingga U23. Untuk persiapan dan harapannya di turnamen Toulon Cup, para pemain berharap bisa memaksimalkan permainan mereka di setiap laga. Ya, harapan saya ke Prancis, melihat lawan-lawan juga semuanya bagus-bagus, ya harapan kita bisa memaksimalkan semua pertandingan yang kita hadapi. Siapapun lawan kita bakal lawan. Timnas U19 juga dipersiapkan PSSI menjelang Piala Dunia U20 2023 mendatang. Apalagi Indonesia menjadi tuan rumah di ajang bergengsi ini. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 4 orang utan dilepas liarkan oleh BKSDA Kalimantan Tengah ke Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka. Primata langka dilindungi khas Kalimantan tersebut awalnya diselamatkan petugas saat terjadi konflik dengan manusia akibat maraknya pembukaan lahan. BKSDA Kalimantan Tengah dan Yayasan Bos Foundation kembali melepas liarkan 4 orang utan ke Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Sebelum dibawa ke titik pelepasan, orang utan dikeluarkan dari kandang karantina dan dibius serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Keempat orang utan yang terdiri dari 2 jantan dan 2 betina berusia 11 hingga 21 tahun ini dilepas liarkan ke Taman Nasional karena sudah selesai menjalani rehabilitasi di pusat reintroduksi orang utan selama 7 hingga 15 tahun. Rata-rata primata langka dilindungi khas Kalimantan ini awalnya diselamatkan petugas saat terjadi konflik dengan manusia akibat maraknya pembukaan lahan di sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah. Lepas liarkan bersama dengan teman-teman Bos F ini ada 4 ekor. Ini pelepas liaran yang ke-39. Jadi ada 2 jantan, 2 betina. Di Pusat Rehabilitasi Nyaru Menteng, Palangkaraya, kini masih ada sekitar 290 individu orangutan dewasa dan anak yang masih antre untuk dilepas liarkan ke alamnya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan.
Ya, Pram dan pemirsa, ini saat ini waktunya jam makan siang. Betul. Kami akan memberikan informasi kuliner siang Anda dengan makanan legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1975 dan masih eksis sampai sekarang. Dan seperti apa brongkos ataupun makanan khas yang berada di alun-alun selatan kota Yogyakarta, berikut informasinya. Brongkos adalah masakan khas Yogyakarta, rupanya seperti rawon. Namun lebih tebal kuahnya karena dimasak dengan santan. Dan bumbu-bumbunya pun lebih lengkap. Kehadiran kacang tolo dan tahu di dalam sajian ini pun membuatnya semakin berbeda dari rawon. Brongkos termasuk makanan yang mudah disukai atau easy to like. Nah, kalau kalian suka, coba mampir ke warung Brongkos Handayani. Warung makan legendaris yang tak pernah sepi dari pembeli. Lokasinya di sudut wilayah alun-alun selatan Yogyakarta. Usaha ini sudah dijalankan sejak tahun 1975 dengan menu andalannya brongkos tahu, brongkos telur, brongkos kacang tolo, serta brongkos tetelan. Namun yang paling digemari adalah brongkos komplit dengan isi tahu, telur, kacang tolo, dan tetelan menjadi satu sehingga dapat menghasilkan sajian yang lezat dan mengenyangkan. Satu menu brongkos komplit diberi harga Rp40.000. Bersanding dengan segelas es campur, kombinasi dari tape, kelapa muda, santan juga sirup menjadi pelengkap kesegaran sajian menu di warung Handayani. Patin pokoknya kesini itu, karena brongkosnya nggak nih. Yang spesial dari sini itu manisnya nggak terlalu manis SNI lah kita istilahnya. Komplit lah, mantep itu. Awal kali sih kesini dari rekomendasi temen Dave sama Instagram. Pertama kali nyobain rasanya manis, gurih, kayak ada santannya gitu, enak sih. Brongkos Handayani yang legendaris dan rasanya pun otentik karena masih dimasak dengan menggunakan arang dan tanah liat sehingga aromanya sangat khas. Sehari penjualan brongkos hingga 100-an piring, bahkan lebih. Brongkos Handayani tetap diminati para pengunjung yang datang dari Yogyakarta ataupun luar kota. Dari kota Yogyakarta DIY, Galih Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, usai sudah ini siang hari ini, saya Arlisa Hadi. Dan saya Pram Senjaya, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.